64 calon jemaah haji Bulungan masuk kloter 7. Pemkab merencanakan tarif masuk Kebun Raya Bundayati. Selamat sore saudara, Kalimantan Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Septiana Muti yang akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Saudara, kita awali berita dari Kabupaten Bulungan, yaitu sebanyak 64 calon jemaah haji asal Kabupaten Bulungan tahun ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 7 Embarkasi Balikpapan. Para jemaah haji dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pada tanggal 6 Mei 2026 mendatang melalui Bandara Internasional di Balikpapan. Persiapan keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Bulungan tahun 2026 kini hampir rampung. Pemerintah daerah memastikan kesiapan para jemaah saat ini telah mencapai 90%. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bulungan Abdul Ghafar mengatakan ada 64 calon jemaah haji asal Bulungan yang akan berangkat tahun ini. Mereka semua tergabung dalam kloter 7 Embarkasi Balikpapan. Para jemaah akan bertolak dari Tanjung Selor pada tanggal 4 Mei menggunakan armada kapal cepat atau speedboat menuju Tarakan. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan udara menuju Balikpapan. Setibanya di Embarkasi Balikpapan, seluruh jemaah akan menjalani proses penerimaan pada tanggal 5 Mei sebelum akhirnya diberangkatkan menuju Mekah, Arab Saudi pada tanggal 6 Mei. Alhamdulillah persiapan keberangkatan jemaah haji Kabupaten Bulungan sudah 90% lah. Ya 64 jamaah. Itu terdiri laki-laki berapa Pak, perempuan? Saya lupa ini ya. Ya. Berapa nanti kita kasihkan datanya. Itu masuk di kloter berapa Pak? Kita masuk di kloter 7 Embarkasi Balikpapan. Rencana berangkat tadi kapan Pak? Dari Balikpapan terbang tanggal 6 Mei jam 9.55. Abdul Ghafar menambahkan dari total 64 jemaah, sebagian diantaranya merupakan kelompok lanjut usia atau lansia yang cukup rentan. Untuk menjaga kondisi fisik mereka tetap prima saat berada di Tanah Suci, para calon jemaah haji atau CJH ini sebelumnya telah diberikan vaksinasi lengkap dan pemeriksaan kesehatan rutin. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Sebanyak 38 pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti tes kompetensi jabatan. Ujian kompetensi ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja sekaligus sebagai upaya peningkatan upaya kapasitas daerah. Tes kompetensi yang diikuti oleh puluhan pejabat ini bertujuan untuk mengukur kemampuan, kinerja, serta kesesuaian jabatan yang saat ini tengah diemban. Evaluasi ini dilakukan sebagai langkah penyegaran organisasi sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Denny Haryanto mengatakan terdapat 38 pejabat yang mengikuti tes kompetensi kali ini. Mereka terdiri dari pejabat eselon 2 dan 3 termasuk diantaranya sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dan kepala dinas. Hasil dari tes kompetensi ini nantinya akan disampaikan secara langsung kepada Gubernur Kalimantan Utara sebagai bahan pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan kepegawaian. Kemudian Gubernur Kalimantan Utara akan menilai apakah pejabat yang bersangkutan masih layak menempati jabatannya saat ini atau perlu dilakukan rotasi guna meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan. Ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk uji kompetensi dan uji evaluasi kinerja. Kalau uji kompetensi itu ada 30 orang, untuk evaluasi kinerja ada 3 orang. Nah itu nanti hari ini ada sebagian yang tidak mengikuti tapi sudah melapor. Besok kita lanjut untuk yang penyelesaian makalahnya. Nanti kita jadwalkan lagi nanti di hari Jumat dan hari Sabtu itu kita wawancara. Yang kita lihat nanti ya, nanti kan kita yang penting nanti ini selesai semuanya, nanti dari Pansel akan melaporkan nanti secara khusus kepada Bapak Gubernur sebagai pejabat pembina pegawai. Nanti langkah-langkah strategis nanti keputusan juga nanti kita serahkan semuanya kepada Bapak. Kita akan rekomendasi. Kedepan melalui tes kompetensi ini diharapkan dapat tercipta iklim birokrasi yang lebih profesional, adaptif dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Utara. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Bulungan berencana memberlakukan tarif masuk di Kebun Raya Bundayati. Kebijakan tersebut saat ini tengah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bulungan. Melalui rancangan peraturan daerah, rencana penerapan tarif masuk Kebun Raya Bundayati menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata, sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah. Wakil Bupati Bulungan, Kilat, mengatakan keberadaan kebun raya sebagai salah satu ikon wisata membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk salah satunya melalui penerapan tarif bagi para pengunjung. Ya, yang kita usulkan ini salah satunya kan termasuk dengan kebun raya itu, yang nanti dalam pembahasan ada 7 tadi, ada 2 di Ranperda yang ada perubahan nomenklatur, mungkin nanti dalam pembahasannya. Secara detail saya enggak ini ya. Nanti dalam pembahasan dengan Bapemperda dengan pemerintah di bagian hukum tentunya. Masih jawaban pemerintah kan? Ya, saran masukan dengan dari 8 praksi itu kan. Nah, hari ini jawaban pemerintah. Nah, setelah jawaban pemerintah ini tentunya ada pembahasan lebih lanjut. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Bulungan Haji Dwi Sugiarto mengungkapkan bahwa usulan tersebut masih belum melalui proses pembahasan dan kajian yang lebih lanjut sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Nah, itu tadi salah satu pembahasan kami di internal di Kebun Bundayati ya. Terkait dengan mungkin salah satunya dengan tarif ya. Tarif yang kita dapatkan membuat masyarakat yang akan menggunakan ini kayaknya tarifnya mungkin ini terlalu tinggi atau gimana. Nah, ini salah satunya nanti di dalam pembahasan kami dan termasuk KPU Bupati nanti juga kami akan turun ke lapangan juga nantinya. DPRD Bulungan juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan kebijakan tersebut. Masukan dari publik dinilai sangat penting agar kebijakan tarif yang nantinya diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas serta tidak memberatkan pengunjung. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini.